Saya mau fahamkan di sini begini, hati-hati. Saya mau fahamkan Anda ini agar memahami apa yang dimaksud sholat di awal waktu. Jangan sampai Anda punya pemikiran sholat di awal waktu itu adalah azan, kemudian qabliyah, kemudian qamat, kemudian langsung sholat. Itu di awal waktu. Kalau molor dikit, telat dikit, itu enggak di awal waktu. Nah, ini pengertian seperti ini perlu betul-betul difahami. Kalau Anda ngecek di dalam mazhab Imam Hanafi radhiyallahu taala anhu, itu sholat isya itu dianjurkan sholat isya itu kalau ukuran jam sekarang itu jam 9. Sholat isya. Nah, kalau Anda ditanya kok bisa dalam mazhab Hanafi sholat isya begitu? Karena adatnya orang Arab termasuk di zaman Nabi, itu kalau habis sholat maghrib mereka sibuk dengan belajar ngaji. Akhirnya sampai kepada waktu isya, mereka terus melewatinya dan akhirnya sholat selesai ngaji. Nah, di sini yang mau saya sampaikan dulu, Anda jangan pernah merasa kaget kalau umpama ada orang ngaji habis maghrib, tiba-tiba sampai 8:30 pengajiannya masih lanjut, baru sholat 8:30 sholat isya. Langsung Anda katakan, wah ini enggak sholat di awal waktu. Apaan ngaji juga kalau enggak sholat di awal waktu. Nah ini hati-hati di titik itu. Jadi jangan sampai kita memahami agama itu hanya sebatas ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa amal yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu awwala waqtiha, salat di awal waktu. Artinya di awal waktu itu apa? Harus tren azan, ketika itu beres qabliyah langsung qomat. Itu tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jadi memahami di awal waktu itu adalah sempurnakan terlebih dahulu setelah azan segala apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih Bapak-bapak, Anda silahkan pulang dari sini, cek yang buka kitab Imam Bukhari atau Sahih Bukhari tapi terjemahannya supaya gampang dibaca maksudnya. Silahkan Anda cek di dalam Sahih Bukhari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat subuh itu waktunya sudah agak siang. Perhatikan waktu sudah agak siang, perhatikan. Di zaman Nabi itu tidak ada lampu sama sekali. Jadi kalau subuh itu gelapnya luar biasa tempat itu. Sampai lihat manusia itu dari jarak umpama berapa meter nggak kelihatan, gelap. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat subuh itu azan tidak langsung sholat, azan itu qabliyah, zikir, kemudian baca tasbih, baca ini dan itu banyak. Termasuk dalam salah satu riwayat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat qabliyah subuh atau salat sunat fajar, itu doanya begitu panjang. Kalau dibukukan dalam lembaran sebesar ini itu kurang lebih 4 lembar. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi kapan sholat subuh qomatnya? Itu kalau manusia sudah hampir kelihatan. Sudah hampir kelihatan baru. Nah, di sini maksudnya gini, saya ingin memahamkan kepada jamaah semua. Jadi jangan sampai karena keterbatasan pemahaman kita, sehingga ketika berbeda dengan apa yang kita pahami yang sedikit itu, langsung berkomentar. Makanya saya teringat ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau katakan apa? Man kathura fiqhuhu lam yughallid ahada. Orang kalau faham ilmu agamanya tinggi, luas, dalam, itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau orang ilmu fikihnya, agamanya cetek, itu bentar-bentar nyalahin orang lain. Kenapa? Karena ilmunya cetek, terbatas gitu. Dikit-dikit langsung salah, dikit-dikit langsung salah, dikit-dikit langsung salah, karena cetek pemahamannya. Makanya ketika Anda dalam kondisi ternyata sholat itu langsung qomat setelah azan, ikuti, itu awal waktu. Ketika ternyata ada zikir dulu, ada ini dulu, ada bacaan dulu, maka ikuti, karena itu pun sama.
Ketika ada majlis ba'da maghrib, akhirnya ngaji terus sampai 8:30, baru salat isya 8:30, ikuti. Karena itu semua terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.